Sebelum kamu dulu zaman Nabi Muhammad SAW juga banyak itu sahabat yang kerja keras tapi nggak punya duit. Ya, dan sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW, berjuang dengan Rasulullah SAW. Tapi sahabat yang begini lapor sama Nabi Muhammad SAW, lapor, ya Rasulullah, saya ini udah mati-matian cari duit, tapi kok ke kanan tertutup, ke kiri ketutup, ke depan tertutup, ke belakang tertutup. Udah pokoknya pintu rezeki ini seperti dikunci mati buat saya. Sebelum kamu dulu zaman Nabi Muhammad SAW juga banyak itu sahabat yang kerja keras tapi nggak punya duit. Ya, dan sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW, berjuang dengan Rasulullah SAW. Tapi sahabat yang begini lapor sama Nabi Muhammad SAW, lapor, ya Rasulullah, saya ini udah mati-matian cari duit, tapi kok ke kanan tertutup, ke kiri ketutup, ke depan tertutup, ke belakang tertutup. Udah pokoknya pintu rezeki ini seperti dikunci mati buat saya. Apa solusinya? Apakah Nabi mengatakan, kamu datang jauh-jauh ketemu saya cuman bahas duit? Kenapa kamu nggak bahas surga? Kenapa kamu nggak bahas nikmat kubur? Kenapa nggak jauh-jauh datang ketemu saya minta syafaat? Kenapa minta duit? Apakah begitu jawaban Nabi Muhammad SAW? Enggak. Karena ini semua sahabat Nabi adalah orang-orang yang akhlaknya mulia, akhiratnya luar biasa. Tapi orang hidup di dunia itu ada yang namanya ujian, ada yang namanya terhambat, ada yang namanya mengalami masalah. Itu namanya hidup. Datangnya Rasul SAW sebagai utusan Allah untuk mensolusikan masalah kehidupan dunia dan masalah kehidupan akhirat. Sahabat udah menjalani kehidupan akhirat, sholat berjamaah, puasa, berjihad, zikir dan lain sebagainya. Ada masalah dunia namanya al-fulus, al-duit, sempit, lapor pada Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasul menolak? Apakah Nabi SAW merendahkan? Enggak. Sama Rasul SAW diajarin. Pakai apa? Amalan akhirat. Kamu gak baca ya tasbihnya malaikat? Kamu gak baca ya tasbihnya malaikat? Yang berkat tasbihnya malaikat itu seluruh makhluk Allah diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Sahabat nanya balik, tasbihnya malaikat yang seperti apa wahai Nabi Muhammad SAW? Kamu kalau habis adzan subuh berkumandang, sholat sunnah fajar 2 rakaat, kemudian bacalah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali. Subhanallah bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Pertanyaan saya, ini ada hubungannya sama al-fulus? Gak datang. Logika loh ya. Ada yang dia lakukan kemudian pergi ke pasar ketika habis subuh? Ada yang dia lakukan kemudian telepon orang pinjam duit gitu? Ada? Nggak ada. Rasulullah mengajari SAW apa? Duduk, sabar, baca subhanallah bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali, maka rezeki nanti akan mendatangimu. Maka sahabat tadi nggak pakai banyak mikir, yes, alhamdulillah dapat solusi akhirat. Kalau urusan kerja gak usah dibahas, karena kerja kita itu udah paham gitu loh ya. Lapar makan, haus minum, ngantuk tidur, capek istirahat. Itu semua kehidupan manusia. Tapi ketika mengalami masalah, udah capek istirahat, tapi ternyata masih rasa capek, udah tidur, toh ngantuk terus. Ini apa masalahnya? Solusinya apa? Itu Islam datang juga mensolusikan urusannya begini. Kenapa? Kita ini hidup di dunia, bukan di akhirat. Akhirat nanti. Di dunia ini loh kita butuh solusi. Jangan jauhkan umat dari akhirat hanya atas nama ini kehidupan dunia. Justru lewat kehidupan dunia dekatkan umat kepada akhirat. Sampai di sini jelas? Hasilnya sahabat mengamalkan. Datang lagi lapor, Rasulullah, alhamdulillah SAW, rezeki saya udah berlimpah ruah, bahkan luber-luber sampai ke tetangga.
berluber-luber sampai tetangga. Artinya dia bisa ngasih tetangganya harta yang sangat banyak. Lagi-lagi amalannya adalah apa? Doa dan zikir. Doa dan zikir. Tadi ada kalimat tasbih sama istighfar. Astagfirullah ya 100 kali. Al-Quran zaman Nabi Nuh tadi saya katakan, masyarakatnya ingkar. Masyarakatnya ingkar. Bukan mukmin loh ya, ingkar, nggak mau iman, nggak mau iman. Dikasih paceklik yang bertahun-tahun sampai sumber air habis, hewan-hewan pada mati, tanaman mati, banyak manusia yang mati, krisis yang luar biasa, stres semuanya. Apakah Nabi Nuh alaihissalam kemudian berkata, udah kalian kumpulkan sesuatu biar awannya datang gitu loh, gimana caranya? Atau yuk kita rame-rame ngebur bareng buat sumur. Yuk kita gali ya sumur biar nanti keluar air. Ayo kita pergi nih. Kita pergi bareng-bareng cari air. Atau kita ke laut, gimana caranya? Suling air laut ini jadi air yang bisa kita minum. Apakah itu yang Allah perintahkan untuk Nabi Nuh sampaikan kepada umat manusia untuk masalah dunianya ini? Enggak. Allah katakan lewat lisan Nabi Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh mengatakan, ku sampaikan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum. Kalian semua istighfar, minta ampun pada Allah Tuhan kalian. Kalau itu kalian lakukan, cuma satu aksi namanya istighfar, tapi langsung Allah akan berikan apa? Innahu kana ghafara. Jangan khawatir, Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau itu sudah terjadi, yursilis sama alaikum midrara. Masalahmu bertahun-tahun tidak ada hujan, gak perlu aksi aneh-aneh, gak perlu keliling dunia cari air, gak perlu ngebor. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan perintahkan langit mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian semua. Wa yumditkum bi amwal. Lanjutannya itu yang luar biasa. Kalian akan diberi pertolongan dengan harta beraneka jenis yang banyak. Wabanin, dan anak keturunan yang banyak. Jangan khawatir, nggak ada yang krisis kemarin mati. Sekarang akan diganti anak yang banyak, keturunan yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalian akan diberi perusahaan namanya perkebunan. Di dalamnya udah ada sungai-sungai mengalir. Jadi nggak usah bingung pengairannya lagi. Nyantai saja, istighfar. Enggak disuruh pikir nih pakai akal, enggak. Kenapa? Karena itu semua ahli fikir, semua ahli amal dunia, tapi ada masalah untuk dunianya. Maka solusinya amalan akhirat. Sampai di sini jelas?